Zulkifli Said, dosen praktisi yang akan mengisi mata kuliah manajemen jaringan pertemuan ketiga pada malam hari ini. eh, Segera kita sama-sama mulai karena sudah Nggak lebih kedengaran dari, Pak. Heran. ya Saya nggak nggak dengar kedengaran Pak suaranya ya? Pak. Halo. Halo, ya halo, halo Pak, halo. Oh, sebentar, sebentar. Yang Oh, headset. kalau teman-teman mahasiswa gimana? Suara saya jelas? Oh, ya, sudah, udah keluar, udah. Oke, sip. Ya, eh, perkuliahan pada malam hari ini segera kita sama-sama mulai karena sudah molor 14 menit dari jadwal yang kita tentukan. Wah, untuk perkuliahan malam hari ini yang pertemuan ketiga nanti eh, akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli Said sesuai dengan materi dan RPS yang sudah ditentukan. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat saya persilahkan Bapak Zulkifli Said untuk bisa memulai perkuliahan pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Hairan atas waktu yang telah diberikan. Eh, jadi materi kita di malam hari ini akan membahas terkait, eh sebentar saya coba cek terkait keamanan ya. Etikal, bukan ethical hacking. Ya, ethical hacking. Ya, membahas terkait keamanan. Jadi sebelumnya kemarin sudah sempat bahas tentang DNS ya. Iya, iya. Kita sudah selesai untuk bahas terkait konsep DNS, terus seperti apa sistem kerja dari DNS. Ya, kita bahas ada apa root level domain, top level domain, terus kemudian DNS resolver ya. Jadi banyak istilah yang kita temui kemarin untuk materi DNS itu. Kemudian di materi kita berikutnya ya di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait ethical hacking ya, terkait bagaimana sistem keamanan yang ada pada suatu layanan. Sebentar saya coba cari slide dulu. Jadi di sini ada materi terkait backdoor ya, materi terkait backdoor dan bagaimana upaya untuk mengatasi daripada backdoor tersebut ya. Jadi saya langsung share screen saja. Ah, Mohon izin, apakah slide-nya bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak, bisa jelas. Jelas. Jelas, Pak. Coba bisa bisa. Oke, jadi kita akan membahas terkait backdoor dan bagaimana upaya pencegahan dari jenis serangan seperti ini ya. Ah, jadi kalau kita melihat dari istilahnya itu ada dua kata sih sebenarnya. Ada eh, ada back dan ada door itu. Ada back dan ada door ya. Kalau door kan pintu, kalau back itu belakang ya, pintu belakang. Berarti ada pintu rahasia itu. Yang jelas bukan pintunya Doraemon ya. Nah, jelas ada pintu rahasia, pintu belakang yang digunakan oleh seorang peretas, oleh seorang threat actor ya atau hacker untuk bisa masuk ke dalam sistem yang kita kelola tentunya. Ah,
Jadi backdoor itu kenapa bisa ada backdoor kira-kira? Supaya lebih hidup kita diskusi lah. Supaya Karena lebih hidup. terdapat sebuah celah, Pak, dari sebuah website. Ya, kenapa? Karena terdapat celah yang karena terdapat celah pada sebuah website, Pak. Ya, celahnya itu apa? Ya sudah pasti. Pasti ada celah itu. Makanya jadi backdoor. Celahnya itu seperti apa kira-kira? Contohnya file upload yang tidak di ini, Pak. Oh, Tidak di. contohnya pada file upload, Pak. Jadi seorang hacker bisa saja mengupload sebuah backdoor pada website kita. Kenapa kira-kira dia bisa upload? Karena kenapa? Karena ada apa kira-kira? Karena ada celah mungkin karena ada. Kalau celah itu sudah pasti ada ya. Maksudnya celahnya di sini apa gitu? Bentuknya seperti apa kira-kira? Ya, jadi celah itu ya contohnya adalah seperti bad coding ya tuh, bad coding ya. Ada apa? Ketika kita bikin program, bikin aplikasi, codingan yang kita buat ini tidak bagus. Tidak menerapkan filter, tidak menerapkan validasi. Ini bahaya ini. Ketika jadi backdoor itu umumnya ada dua, ada karena bugs ya, ada bugs atau yang kita sebut dengan kesalahan dari coding program yang kita buat, atau kedua itu disebabkan karena eh, jeleknya ya, bukan bukan jelek sih, kurang baiknya implementasi filter ya. Kurang baiknya implementasi filter seperti validasi, pengecekan input ya dan lain sebagainya, sehingga inilah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh seorang hacker gitu untuk bisa masuk ke dalam sistem yang kita kelola. Bukan bukan hanya dari sisi website saja, bahkan di lapisan aplikasi pun itu terkadang terdapat celah di sana ya. Misalkan kalau kita menginstal aplikasi yang memiliki celah keamanan, nah itu. Jadi besok-besok celah keamanan itu bisa dipakai oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem kita gitu. Jadi kadang kita harus hati-hati di dalam menginstal aplikasi, di dalam menginstal plugin, add-on, ya apapun itu yang sifatnya installer lah. Apapun itu yang sifatnya mungkin seperti file-file yang bisa dieksekusi ya, script, installer ya dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati gitu. Kita sebisa mungkin ya kita harus tahu tahu lah seperti apa sih isi codingannya gitu. Takutnya kalau kita nginstal ternyata ada celah, nah itulah pintunya hacker untuk masuk gitu. Jadi kalau teman-teman sering dengar lah ya, ada website di hack, diretas karena install sembarang plugin gitu, install sembarang add-on. Ternyata pluginnya, add-onnya ada celah di situ yang bisa digunakan oleh hacker untuk bisa masuk ke sana. Itu. Jadi makanya kadang kita harus hati-hati juga gitu. Jadi jangan terlalu tergiur dengan yang gratisan sih. Kadang yang gratisan itu sudah dimodified, sudah ditanamkan backdoor gitu. Sehingga ketika kita install template-nya, plugin-nya, atau aplikasinya ke dalam sistem kita, itu nanti akan jadi backdoor buat mereka gitu. Ya, termasuk juga dengan codingan program. Ya, jadi ini banyak terjadi juga. Ya, banyak terjadi juga apa namanya? eh kita kita kadang abai terhadap isu security gitu loh. Eh, abai dalam hal security gimana? Misalkan kita bikin website gitu kan. Udah dikejar deadline nih. Udah dikejar deadline. Deadline-nya tinggal 1 atau 2 hari lagi nih waktunya. Ah, jadi codingannya apa adanya langsung diupload ke internet. Ya sudahlah, upload saja tuh. Urusan validasi, urusan apa namanya filter itu urusan belakang. Yang penting websitenya online dulu. Masalah security belakang. Nah ini mindset yang salah ini. Ah, jadi ketika
aplikasinya sudah live di production, ah, ini tentu saja nanti akan eh, membuka celah keamanan tentunya. Jadi ini mindset yang salah. Jadi idealnya ya security itu harus ada di awal. Sebelum kita deploy layanannya, kita sudah implementasi security di dalamnya gitu. Ah, banyak website-website yang diretas karena itu tadi upload dulu urusan security belakang. Ah, ini ceroboh namanya. Ah, makanya sekarang ada yang kita sebut dengan secure coding ya. Secure coding. Bagaimana kita melakukan coding, kemudian diimplementasi juga dengan security. Jadi idealnya ketika kita buat aplikasi itu sudah satu paket. Buat aplikasinya, buat websitenya dengan security-nya juga. Security itu sekarang nggak bisa dibelakangkan, disimpan di belakang, nggak bisa. Itu harus sejak awal dia sudah harus secure gitu. Jadi jangan, jadi tidak ada itu misalkan webnya sudah mengudara, sudah online sambil di patch. Itu kadang kita lupa. Bisa sih bisa, cuma kan kadang kita lalai, apalagi websitenya ini sudah diakses oleh pengguna gitu. Baru kita mau patch. Nah, itu. Jadi idealnya sebelum kita naik production di level environment kita sudah di pentest, sudah diimplementasi secure coding ya dan lain sebagainya. Nah, Eh, Keamanannya itu di aplikasinya atau di jaringannya, Pak Zulkifli kira-kira? keduanya Pak, keduanya baik itu dari lapisan aplikasi maupun dari lapisan jaringan, baik dari sisi network maupun dari sisi application. Kedua-duanya Pak. Tapi yang saya bahas tadi itu fokusnya ke aplikasi karena itu yang mau kita demokan sih di malam hari ini gitu. Oke, siap, siap, Ah, siap ah, Pak ah, ah, Zulkifli. ah. Tapi Eh, security ya, ya, tapi security itu di lapisan network dan ya idealnya di semua lapisan sih Pak. Kalau kita pernah belajar OC layer kan ada 7 ya, semuanya kita implementasi security di setiap layer yang ada gitu. Kita implementasi security di lapisan aplikasi, di lapisan presentasi, di lapisan network, lapisan session, ah, sampai di lapisan fisikal sekalipun itu harus ada security di sana. Oke. Nah, jadi yang akan kita kupas di malam hari ini itu adalah terkait metode. Ya, metode apa yang digunakan oleh seorang peretas ya untuk bisa melakukan remote secara eh, melakukan remote tanpa diketahui oleh pengguna gitu ya. Nah, ah, jadi ini dampak yang terjadi ketika inilah dampak yang terjadi ketika terdapat celah backdoor di dalam sistem yang kita kelola ya. Ini kadang apa kalau di dalam sistem yang kita kelola itu ternyata ada celah dan kita tidak sadar bahwa sistem kita ini bisa diremote oleh seorang hacker gitu kan. Maka hacker nanti di sini apa? Dia bisa memata-matai, bisa melakukan pemantauan, monitoring terkait aktivitas yang terjadi di dalam sistem yang kita kelola ya, seperti penyusup lah. Seperti penyusup. Ah, jadi dia bisa tahu itu apa informasi yang terjadi gitu. Ah, dan yang parahnya ya, parahnya dia bisa melakukan pencurian data, bisa melakukan pencurian informasi. Ini kan sekarang lagi rame ya pencurian informasi, pencurian data ya. Kalau kalau update informasi terakhir ini ada dekat-dekat pemilu ada data yang bocor, itu ada lagi kan, ada terus saja gini ya. Ini menjadi perhatian kita tentunya. Kenapa Indonesia ini sampai kebobolan terus? Apakah kita ini negara open source atau gimana nih? Nah, itu ya. Jadi ketika ada celah keamanan, nah ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk bisa masuk ke dalam sistem untuk melakukan mata-mata ya, pemantauan aktivitas, pemantauan lalu lintas informasi, lalu lintas data. Bahkan yang paling buruk dia mereka bisa mencuri dan menghapus data. Nah, ini yang paling parah. Kalau dia sudah menghapus data, tentu saja ini
kerugiannya sangat besar ya. Apalagi makanya kadang kita sebagai seorang sistem administrator itu harus melakukan backup secara berkala gitu. Jadi jangan tunggu ini kita jalan dulu setahun baru backup. Enggak seperti itu. Backup itu idealnya dilakukan secara rutin. Jadi ada daily backup, ada monthly dan ada yearly ya, ada tahunan, ada bulanan dan ada harian. Jadi yang dilakukan jadi backup yang dilakukan harian itu yang datanya sensitif. Misalkan transaksi ya. Itu transaksi harus dilakukan backup secara rutin ya. Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan data, kita bisa cocokkan dengan backupan asli kita gitu. Sama salah satunya ya ketika terjadi upaya-upaya seperti melakukan penghapusan data. Kalau kita tidak punya backup itu wassalam, rugi itu. Pasti kerugian itu tidak ternilai. Nah, kalau kalau sudah urusan data itu kerugiannya itu jangka panjang, tidak ternilai gitu dengan uang. Sehingga data ini perlu hati-hati, perlu perhatian ekstra itu bagaimana kita melakukan pengamanan terhadap data tentunya. Terus terus cryptojacking, melakukan sabotasi, melakukan malware attack ya dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sih banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang hacker ketika dia sudah masuk ke sistem itu melalui suatu celah backdoor. Jadi dulu pernah kejadian ada server itu yang dipakai mining dia. Ini kok tidak ada traffic tapi eh, tidak ada tengah malam tapi utility-nya naik drastis gitu sampai 100% utility prosesornya, memorinya. Ternyata setelah kami cek di situ ada aktivitas mining. Dia mining itu. Ada script yang jalan untuk melakukan mining di komputer itu. Padahal ini tidak ada traffic ini, tidak ada kunjungan ke website itu tengah malam lagi. Setelah dipantau, ini masuk masuk ke dalam kegiatan cryptojacking ya. Uh, Melakukan aktivitas mining secara ilegal ke dalam resource gitu kan. Apalagi mining sekarang kan jadi uang ya. Kalau nggak punya server untuk mining ya kita cari server orang lain buat pakai mining ya. Ini ilegal tentunya ya. Melakukan sabotase ya, pengerusakan ya dan lain sebagainya. Dan umumnya yang dilakukan oleh seorang peretas itu ketika dia berhasil masuk ke sistem, dia akan berusaha untuk menjadi owner atau menjadi root di dalam sistem. Jadi ada serangan yang kita kenal dengan privilege eskalasi ya, privilege escalation. Privilege eskalasi ya. Jadi melakukan eskalasi terhadap user ya yang ada di dalam sistem. Misalkan saya masuknya sebagai sistem gitu kan, sebagai aplikasi. Saya akan melakukan eksploitasi ke dalam sistem operasi agar saya bisa naik pangkat gitu, agar saya bisa naik sebagai super user, sebagai root. Ketika saya sudah masuk sebagai root, ya wassalam itu. Si hacker sekarang sudah menguasai sistemnya kita pastinya. Kalau dia sudah bisa dapat akses sebagai root, sebagai super user tentunya. Ya dengan metode tadi melakukan eskalasi ya, melakukan privilege eskalasi. Ah, jadi apa namanya? Jadi sebuah backdoor itu sebenarnya terjadi karena ada kelalaian ya. Umumnya backdoor ini terjadi karena kelalaian atau misalkan tadi sudah saya jelaskan ada programmer yang eh, melakukan implementasi coding dengan baik gitu. Ada bugs di sana, kemudian ada proses validasi yang diterapkan dengan tidak baik. Itu bisa saja juga kita melakukan install aplikasi secara sembrono gitu. Jadi sebagai seorang sistem administrator kita jangan sembrono gitu. Install ini, install itu nggak bisa. Kita harus cek validasi, kita validasi dulu. Apakah aplikasi itu punya celah keamanan atau tidak? Kalau ada celahnya, saya sarankan ganti. Untuk Jadi kadang mengetahui
Pak Sul, maaf saya potong. Misalnya Ya, untuk mengetahui aplikasi tersebut ada celah keamanan atau tidak secara cepat, bagaimana Pak Sul? ini saya akan jelaskan sebentar, Pak. Ada namanya CVE, Common Vulnerability Exposure. Nah, itu di CVE itu ya database aplikasi yang memiliki kerentanan. Makanya kenapa makanya kenapa kadang aplikasi itu selalu ada versi terbarunya. Versi 1, versi 2, versi 3. Kalau di Windows kita kenal Service Pack 1, Service Pack 2. Kenapa ya? Tujuannya mungkin di sistem operasi yang kita gunakan saat ini itu sudah ada celahnya, sudah didiscover oleh seorang hacker, ada celah keamanan di sana. Berarti solusinya apa? Kita harus segera melakukan update security. Nah, itu yang kita sebut kemarin biasa dengan melakukan patching, update security-nya ke versi yang terbaru supaya celah keamanan itu ditutupi dengan adanya updatean terbaru gitu. Jadi kalau saya ada dua alternatifnya. Kalau kita tidak ganti aplikasinya, kita patching. Patching dengan apa? Dengan aplikasi yang menggunakan versi terbaru. Atau mungkin kita ganti yang sebelumnya mungkin pakai Apache versi berapa gitu kan. Ganti Nginx dengan versi berapa. Nah, nah, kemudian ah jadi ini adalah beberapa cara untuk menyisipkan suatu backdoor ya. Jadi yang dilakukan oleh seorang hacker di sini pertama ya dia bisa melakukan eksploitasi pada lapisan aplikasinya gitu. Kalau misalkan di dalam aplikasinya itu ada vulnerability, ada bugs, ada vulnerability yang bisa dieksploitasi oleh seorang hacker. Nah, tuh. Dia dia exploit langsung ke lapisan aplikasinya atau ke lapisan servisnya gitu. Kemudian yang berikutnya ya karena penggunaan password yang lemah. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik brute force ya. Menggunakan teknik brute force ya. Ya, menggunakan teknik brute force ya. Jadi brute force itu adalah suatu serangan yang digunakan oleh seorang hacker untuk menebak suatu password ya. Kalau ternyata password yang kita gunakan itu lemah, maka kemungkinan password kita untuk ditebak oleh tools brute force ini itu presentasinya pasti cukup besar gitu. Makanya kita kadang harus hati-hati juga dalam penggunaan password. Jadi password itu idealnya ya kombinasi antara huruf dan angka menggunakan capital case, letter case, menggunakan simbol dan dengan jumlah digit yang banyak. Misalkan 16 digit atau 24 digit gitu kan. Jadi akan semakin sulit untuk ditebak gitu oleh tool seperti brute force ya. Nah, kemudian out of date software ya tadi software yang sudah tidak update itu yang sudah tidak update itu biasa ada celahnya gitu. Sudah ditemukan banyak celah keamanan di sana sehingga harus diupdate, harus diperbarui. Ini kadang saya sering ketemu argumen seperti ini. Saya enggak mau update dah, kalau update nanti jadi berat. Itu. Saya enggak begitu paham tuh maksudnya gimana. Saya enggak mau update, takutnya kalau update nanti berat. Jadi kalau masalah berat atau tidaknya itu ya tergantung resource sih sebenarnya. Kalau kita tidak update ya bahaya gitu. Bisa jadi malah menjadi korban nantinya tentunya ya. Celah keamanannya sudah ditemukan, tapi kita masih tetap bertahan menggunakan versi itu. Berarti ya kita cuma menunggu waktu gitu. Kita cuma menunggu waktu saja untuk diretas, untuk dihack gitu. Kalau kita sudah tahu aplikasinya itu ada celah dan kita tidak ada upaya untuk menutup, memperbarui, mencari tahu solusinya, ya pasti itu akan menjadi masalah tentunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah weak firewall lah. Ini banyak terjadi. Konfigurasi firewallnya yang dibiarkan apa adanya.
Ya, konfigurasi firewallnya yang dibiarkan open, terbuka untuk bisa diakses oleh seluruh pengguna yang ada di internet. Nah, ini mancing gitu. Ini nanti akan berpotensi untuk mancing seorang attacker untuk masuk ke sistem. Jadi idealnya ya firewall ini difungsikan lah. Kita filter gitu. Mana sih port-port atau aplikasi yang memang digunakan oleh publik dan mana layanan-layanan tertentu yang memang hanya digunakan oleh user-user tertentu. Nah, kita filter itu. Jadi jangan semua dibuat up gitu. Jangan semua port itu di open gitu. Nah, ini pasti akan mancing adanya suatu potensi tentunya ya. Nah, kemudian jadi bagaimana sih upaya-upaya yang selanjutnya bisa kita lakukan untuk mencegah daripada adanya backdoor ini ya? Apa-apa sih upaya-upaya yang selanjutnya bisa kita lakukan ya? Uh, jadi upaya-upaya yang selanjutnya bisa kita lakukan di sini adalah dengan menginstal antivirus tentunya ya. Kalau 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 eh, dari sisi klien ya, dari sisi endpoint ya tentu saja yang wajib itu satu, antivirus itu sudah pasti harus ada. Kedua firewall. Kedua, yang ketiga itu kita harus memastikan sistem kita itu up to date. Nah, itu sudah tiga hal tadi itu wajib. Agar sistem kita selalu terlindungi. Ya update terus security-nya gitu kan. Ada yang baru update, ada yang baru update. Kemudian kita juga harus teliti. Nah, ini kalau yang kedua ini adalah dari sisi manusianya. Ini kadang sering terjadi juga. Wah, sistem sudah aman, sistem sudah secure, ternyata penggunanya yang lalai. Penggunanya kenapa? Penggunanya tidak memiliki kesadaran tentang security. Makanya kalau di perusahaan itu, kalau saya ngisi training, saya kadang diminta ngisi training tentang security awareness, kesadaran security. Nah, jadi teknologi canggih, tapi kalau kesadaran kita sebagai pengguna juga tidak hati-hati, itu nanti akan membuka celah keamanan juga tentunya. Antivirusnya sudah oke, firewallnya udah mantap, kemudian softwarenya sudah up to date, tapi penggunanya yang sembrono, klik sembarang link, ya. Ini juga sering saya dapatkan itu. Virusnya berhasil dideteksi oleh antivirus, tapi sama user bilang, sama usernya bilang, ini bukan virus, sembarang aja nih antivirus. Terus di allow gitu, dibiarkan masuk begitu saja ya. Jadi jangan langsung seperti itu juga kan, ada opsi untuk melakukan karantina gitu kan, di karantin dulu, di karantina, dilihat, dipastikan betul-betul gitu. Atau kadang juga di disable antivirusnya, di disable. Ini antivirus disable aja lah, kita nggak bisa nginstal aplikasi gitu. Ini ya justru adanya antivirus biar kita deteksi bahwa aplikasi yang kita install ini memang benar-benar aman gitu. Itu gunanya gitu. Bukan bukan justru malah antivirusnya kita disable gitu. Nah, karena kan kadang crack-crackan itu dideteksi ya. Ini kan teman-teman ini kadang kalau install aplikasi pas install apa namanya game itu kan, karena game itu kan kadang pakai patch ya. Ada patchnya, ada apa namanya? Saya lupa namanya. Ada istilahnya itu kalau mau di ini supaya aplikasi itu jangan trial 30 hari di ini apa? Di patch di apa namanya? Loader ya, loader, ada loadernya gitu kan. Nah, itu hati-hati penggunaan aplikasi seperti itu, kita harus hati-hati. Takutnya itu ada backdoor ya, ada kita nggak bisa terlalu percaya juga sih dengan yang gratisan gitu. Oh, pakai crack ini, aplikasi kita nanti akan gratis gitu. Iya gratis, tapi tidak betul-betul gratis. Kadang ada hal-hal yang perlu Anda bayar, yaitu apa? Data-data Anda itu dicicil.
dicicil sedikit-sedikit. Selama ada patch-nya, crack-nya, itu dia akan melakukan eh, upload data, misalkan informasi-informasi yang Anda miliki gitu. Jadi hati-hati. Makanya kadang kalau belajar security itu belajar reverse engineering. Coba download aplikasi, di reverse dulu gitu, di reverse dulu biar bisa dilihat seperti apa isi source code-nya. Takutnya isi source code-nya itu ada aktivitas yang berbahaya, ya, aktivitas malicious, misalkan melakukan upload data-data yang kita miliki di dalam perangkat komputer gitu. Jadi hati-hati ketika kita menginstal sistem itu, hati-hati. Kenapa? Ketika kita menginstal aplikasi dia sudah menyatu dengan sistem. Berarti dia punya ruang di dalam sistem kita untuk bisa ngapa-ngapain itu. Jadi harus hati-hati tentunya. Nah, kemudian yang kedua itu firewall harus terus diperbarui, ya, rule-nya ya, aturannya, rule dari firewall itu harus di-update sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus gunakan password manager ya. Ah, jadi idealnya di setiap kalau dalam security ya, idealnya di setiap situs yang kita akses, yang kita punya akun di beberapa situs yang ada di internet itu harus beda-beda. Punya akun Facebook itu jangan disamakan passwordnya dengan yang di Gmail, jangan disamakan dengan yang di Twitter, di LinkedIn, jangan. Harus beda-beda ya. Tujuannya apa? Ketika ada salah satu akun yang diretas, maka akun yang lain kita aman karena passwordnya beda. Iya Pak, tapi kan nanti kita susah untuk ngingatnya. Ya pakai password manager. Jadi password manager itu ya gunanya biar kita nggak repot-repot gitu. Untuk memasukkan passwordnya satu persatu. Kita cukup simpan di password manager yang terenkripsi tentunya. Cari yang bagus ya. Password manager itu ada kan yang terenkripsi gitu kan. Supaya kita nggak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan username password gitu. Apalagi username password itu beda-beda, tiap akun beda-beda ya. Kalau memang seperti itu pakai harus password manager gitu. Biar kita mudah untuk ngelola passwordnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah update sistem operasi ya. Nah, ini sudah saya bahas tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi demo. Silakan bertanya dulu sebelum kita masuk sesi demo. Ayo, monggo teman-teman. Mumpung Pak Zulkifli sudah membuka sesi pertanyaan. Silakan ditanyakan saja. Jangan malu-malu, ini tidak sedang ujian kok. Jangan takut-takut. Belum ada, Halo, Ya, Pak. ya, tes. halo, ya, silakan. Ya, halo, Mas Fadlan. Ya Pak, Ya, saya gimana mau ini? bertanya Pak, Ya, em, bagaimana cara melakukan scanning untuk menemukan atau mencari apakah pada web server kita itu terdapat sebuah backdoor atau tidak Pak? oke. Melakukan scanning. Ya, apakah terdapat backdoor atau tidak? Ya. Jadi kalau saya biasa scanningnya pakai Dirbuster ya, ada Dirb, ada Dirbuster, ada FuzzDB ya. Jadi banyak tools gitu ya. Jadi dan saya jangan hanya bergantung dengan scanning. Karena kalau scanning itu kadang menghasilkan false positif ya. Jadi kalau saya tetap harus dicek juga dengan cara manual. Seperti itu ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Jadi untuk environment-nya sendiri ya. Sebentar, saya share screen. Jadi untuk environment-nya sendiri sih sebenarnya kita cukup pakai ini aja. Kalau saya, karena ini ethical hacking, kita nggak boleh sembrono. Ah, jadi jangan, ini banyak terjadi. Baru belajar hacking sedikit, kemudian belajarnya di situs pemerintah. Ini bahaya. Ini banyak, ini yang banyak kena ciduk ini yang baru belajar.
tapi tes-tes ilmunya di websitenya pemerintah, di websitenya sekolah. Janganlah. Jadi sebagai seorang peretas yang etis itu enggak seperti itu. Jadi kalau punya keahlian di bidang hacking, ya saran saya Anda jadi pentester. Ah, jadi sekarang banyak perusahaan yang merekrut seorang pentester gitu ya. Jadi kalau pentester itu ilegal ya. Jadi Anda teman-teman bedakan itu antara white hacking dan black hacking itu. Ah, jadi tidak selamanya hacking itu jelek. Tidak selamanya hacking itu jelek. Ya. Justru hacking itu ya bagus. Tujuannya untuk mengetahui celah keamanan di dalam sistem kita. Yang salah itu kalau hackingnya disalahgunakan gitu. Ada celah tapi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu black hacking pastinya. Jadi kalau white hacking itu adalah seorang profesional security. Itu. Jadi kalau saya sarankan teman-teman jadi white hacking saja, ya. Kalau black hacking, cuan tidak dapat, penjara nyata. Nih. Cybercrime. Ah, Tapi kalau jadi white hacking, misalkan jadi pentester, tiap melakukan pentest ke situs kan itu ada cuan ya tuh. Apalagi kalau sampai ada temuan kan, oh ada celah kita report, itu bisa dapat reward, itu bisa dapat fee gitu. Atau. Jadi sebagai seorang ethical hacking, kita harus bangun environment-nya dulu. Karena ethical hacking ini ada peretasan etis. Artinya aktivitas yang kita lakukan ini legal ya, terautorisasi. Ah, jadi legal. Misalkan kalau mau melakukan pentest begitu ke situsnya pemerintah, situs sekolah, ya harus dapat izin dulu. Misalkan dari kepala dinasnya, dari pemerintah setempat gitu. Jadi jangan tidak dikasih izin, tapi langsung kita main hajar-hajar saja. Kita tidak pernah dikasih izin, terus kita hack. Itu kriminal itu. Tapi kalau kita diberikan izin, nah itu berarti legal. Berarti aktivitas kita ini diketahui. Ah, jadi kita harus bikin environment-nya, lingkungan untuk melakukan ethical hacking. Ah, jadi kalau mau latihan, bikin lingkungan sendiri, simulasikan di sana. Ah, ketika sudah punya ilmunya, tawarkan jasa pentest gitu. Itu dapat uang. Ini banyak terjadi. Kita langsung hacking, langsung pentest, tidak pernah diminta. Ah, pasti yang punya layanan keberatan dong. Loh kan saya tidak pernah diminta untuk dipentes, kok Anda pentes gitu kan. Jadi jangan main-main, bahkan sekedar iseng-iseng scanning pun itu sebenarnya sudah kriminal. Cuman pengen iseng-iseng scanning gitu, ada ndak celah gitu kan. Itu berbahaya juga, tanpa kalau dilakukan secara ilegal tentunya ya. Jadi di sini untuk environment-nya sendiri kita pakai VM ya. Jadi kita simulasikan untuk environment-nya sendiri kita simulasikan. Untuk environment sendiri kita bisa pakai VM ya, virtual machine. Jadi kita bikin mesin virtual. Jadi kita bisa bikin dua virtual machine. Kita bikin dua mesin, kita install virtual machine manager, kemudian kita install VM yang nantinya kita jadikan sebagai attacker, dan ada VM yang kita jadikan sebagai target. Gitu. Jadi kita simulasi hackingnya di dalam sistemnya kita tidak keluar. Tapi apa yang kita pelajari ini bisa Anda terapkan di real production-nya, bisa. Tapi kalau Anda terapkan di real production-nya, pastikan layanan itu punya Anda, jangan punya orang gitu. Kalau punya orang nanti bisa kena hukum ya. Attacker ya biasa orang pakai Kali Linux ya. Kali Linux, ada Parrot, ada apa lagi? Ada lain-lain ya.
Kalau dulu masih, kalau zaman sama saya dulu masih ada backtrack gitu, backtrack. Tapi sekarang backtrack udah Burmadama jadi kali. Saya masih dapat itu backtrack 5 gitu. Tapi udah ini sekarang udah deprecated ya, ganti dengan Linux. Kalau VM targetnya macam-macam. Teman-teman bisa pakai Linux misalkan ya. Ada Metasploitable ya. Jadi ada sistem operasi yang memang didesain punya vulnerability yang bisa kita gunakan sebagai latihan ethical hacking. Metasploitable itu ada yang Metasploitable 2, Metasploitable 3. Bisa juga pakai Windows dan lain-lain gitu. Jadi kita bikin VM-nya, kita bikin virtual mesinnya, kemudian kita simulasi ethical hacking di sana. Ah, Seperti itu ya. Jadi kan di sini saya udah ada ya. Jadi saya sendiri pakai VM Workstation Pro yang VM 16 ya. Nah, sebentar dia loading dulu. Ini. Ini. Jadi di sini saya punya 3 sistem operasi ya. Jadi saya pakai 2 saja ya. Jadi ada Metasploitable di sini sebagai target. Metasploitable ini kita fungsikan dia sebagai target dan Kali Linux di sini sebagai attackernya. Ah, jadi pakai VM gitu, pakai VM biar biar mudah gitu di dalam mensimulasikannya. Jadi kita bisa menjalankan banyak sistem operasi untuk latihan. Jadi kalau dulu saya waktu masih belajar hacking dulu itu VM saya sampai 10 sistem operasi itu saya jalankan. Ada Windows XP, Windows 7, Windows 10. Saya pentes satu-satu itu. Oh, celah keamanannya kalau Windows bisa pakai serangan seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot booting lagi gitu, booting pindah OS. Ini dilakukan di dalam lingkungan virtual. Jadi enak gitu. Ah, ini Kali Linux. Jadi saya pakai Kali Linux sebagai attacker dan Metasploitable ini adalah sebagai targetnya. Jadi Metasploitable ini Ubuntu server ya. Jadi Metasploitable ini Ubuntu server. Ah, Dia Ubuntu server tapi di dalam layanannya itu ada celahnya yang bisa kita eksploitasi. Ini mau saya tunjukkan nanti sama teman-teman gimana caranya melakukan eksploitasi terhadap service ya. Itu yang mau kita demokan. Kan temanya kita backdoor ya. Bagaimana caranya membuat backdoor melalui kerentanan yang terdapat pada lapisan service. Oke, kita menunggu dulu. Ada lagi proses loading. Kalau di ini Ubuntu server ya, udah booting dia. Kita tunggu dulu untuk Kali Linux dia masih loading. Jadi kalau kalau saya sendiri menyarankan pakai Kali Linux gitu. Kenapa sih pakai Kali Linux? Karena Kali Linux ini toolsnya cukup lengkap. Ya, toolsnya cukup lengkap gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menginstal aplikasinya satu persatu gitu. Jadi kalau pakai Kali Linux, semua tools yang kita butuhkan itu sudah include di dalam gitu. Dia ini baru baru masuk. Ini kalau Kali Linux memang agak berat dia, soalnya banyak toolsnya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, sambil menunggu mungkin ada yang mau didiskus, silakan. Kita sambil menunggu dulu Kali Linuxnya booting.
Kali ini kan open source, Pak Zulkifli. Ya, Bagaimana keamanannya jika mau diupdate tools-tools yang ada di Kemdikbud, apakah aman atau bagaimana, Pak? Itu kan open kalau source. kalau open source justru menurut saya aman, Mbak. Kenapa? Karena banyak komunitas yang berkontribusi. Jadi beda halnya ada kalau closed source. Kalau closed source itu kan pengembangannya internalnya dari perusahaan gitu. Jadi hanya tim-tim yang ada di perusahaan itu doang. Tapi kalau komunitas kan semua orang bisa berkontribusi gitu kan. Apalagi komunitas IT di dunia ini kan cukup banyak gitu kan. Jadi misalkan kalau ada isu-isu seputar celah di dalam sistem operasi itu nanti akan rame-rame di patch oleh komunitas gitu. Ini. Oke, siap. Jadi saya langsung demo saja ya. Ini. Jadi kalau terkait fitur-fitur, saya rasa teman-teman sudah pada tahu lah ya. Jadi Kali Linux ini tuh cukup banyak fiturnya sebenarnya. Ini alat perangnya semua. Mau pakai untuk yang information gathering ada Nmap ya, ada OSINT ya, Open Source Intelligence, ada jadi banyak lah. Kalau vulnerability analysis itu bisa pakai Nikto ya, bisa pakai banyak lah. Ah, jadi ini Kali Linux ya. Jadi saya coba saya coba cek dulu untuk IP-nya. Jadi IP saya di sini adalah 132. Jadi yang dilakukan oleh seorang hacker di sini adalah jadi tahapan awal yang dilakukan oleh seorang peretas itu pasti akan melakukan yang namanya information gathering. Jadi information gathering ini adalah tahap awal untuk melakukan pengumpulan informasi. Jadi semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, semakin detail informasi tersebut, maka semakin besar peluang untuk mengetahui celah keamanan yang ada pada layanan itu sendiri. Jadi pengumpulan informasi itu ada dua. Tahapannya pertama scan entire network dulu. Kita scan dulu entire network untuk mencari host yang aktif. Yang selanjutnya bisa kita targetkan. Kemudian yang kedua scan host spesifik host ya. Yang bisa kita targetkan tentunya ya. Jadi kita scan jaringannya dulu. Kemudian kita cari tahu mana host yang bisa kita targetkan tentunya. Jadi untuk scanningnya ya kita bisa pakai Nmap. Saya scan entire network. Ah, jadi ini Nmap selain bisa digunakan untuk scanning ke jaringan lokal, dia juga bisa melakukan scanning untuk IP public ya, untuk jaringan internet gitu. Ya, misalkan website mau di scanning pakai Nmap bisa. Atau host komputer endpoint bisa. Dan min SS ini itu adalah parameternya. Jadi min SSI itu artinya stealth scan ya. Jadi saya melakukan scanning dengan mode stealth ya, mode iya. Kita bisa lihat di situ. Ada 5 host yang terbuka, ada 5 host yang aktif. Jadi yang dilakukan oleh seorang attacker di sini adalah dia pasti akan mencari mana host yang eh, Ah, paling mana host yang memiliki potensi paling besar untuk bisa diretas, untuk bisa dihack. Tentu saja kalau kita melihat dari daftar IP yang sudah didapatkan oleh Kali Linux, klien yang paling berpotensi untuk bisa kita eksploitasi itu adalah pada IP ini 131. 131 ini paling mungkin. Kenapa? Karena banyak sekali portnya yang terbuka.
Jadi ini tidak disarankan seperti ini, tidak disarankan seperti ini. Sebagai seorang sysadmin, kita harus cek status portnya gitu. Jadi ini tidak bagus gitu. Kenapa? Karena akan memancing para hacker untuk bisa melakukan eksploitasi terhadap port tersebut. Jadi kalau memang tidak diakses secara umum, saya rasa port-port itu cukup difilter saja, di close gitu. Kalau bukan di close ya difilter gitu, biar biar enggak sembarang IP yang bisa terhubung ke layanan tadi. Jadi kita bisa targetkan gini. Oh, saya mau fokus ke 131. Nah, sekarang kita fokus ini kita fokuskan ke host ya. Kita sudah dapat targetnya yaitu di sini adalah 93131 gini kan. Ini. Ah, jadi kita kalau mau enak cara penggunaan Nmap, Anda bisa Nmap dulu enter. Ini ada sangat banyak parameter yang bisa kita gunakan untuk melakukan scanning dengan tools Nmap ini. Ya, banyak sekali parameternya gitu. Nah, jadi tadi sudah scan entire network, sudah dapat target, sekarang kita lakukan scanning secara spesifik ke target gitu. Tapi ini scanningnya harus hati-hati. Kalau target kita itu dia menerapkan SIEM, System Information and Event Management, aktivitas kita itu bisa terdeteksi gitu. Makanya kalau Nmap ini dia harus dimodifikasi metode scanningnya dengan melakukan tuning terhadap parameter yang ada di dalam Nmap ini gitu. Ah, jadi kita bisa seperti ini. Ah, kita bisa dengan menggunakan minv. Minv itu artinya eh, versi. Ya, saya pengen mengeluarkan versi yang ada di dalam eh, target ya. Ah, Min A itu min A ya, parameter min A itu artinya A nih. Parameter min A itu artinya enable OS detection. Nah, jadi saya mau cari tahu apa OS yang sistem operasi yang digunakan oleh target tadi ya. Version detection, nah, script scanning ya dan lain sebagainya. Jadi banyak nih uh, jadi dia lagi scanning, di scanning. Kita tunggu dulu. Jadi eh scanning ini aktivitas scanning semakin semakin spesifik informasi yang ingin kita dapatkan dari target, maka semakin lama proses scanningnya gitu. Karena semakin dalam informasinya. Dan scanning juga ini sangat bergantung dengan kondisi jaringan. Ya, kalau kondisi jaringan kita bagus, proses scanningnya itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Tapi kalau eh, jaringan kita itu kurang bagus, proses scanningnya juga kadang dia butuh waktu lama gitu. Ini masih menunggu ya. Kita tunggu sampai selesai ini. Nih, udah mulai jalan. Ah, jadi dia lakukan scanning ke port 8009, 8180, 513. Sebentar, kita lihat.
Oke. Oh, sebentar. Ini udah keluar dia. Jadi ini informasi yang ada dari komputer target ya. Ini informasi yang ada di dalam komputer target ya. Ini. Jadi ini yang dicari oleh seorang peretas itu informasi seperti ini yang dicari ya. Dia akan mencoba untuk mencari informasi yang spesifik terkait target. Nah ini keluar dia. Aplikasinya FTP ya. Servisnya FTP. Aplikasi yang digunakan adalah VS FTPD 234. Ini versi aplikasinya. Jadi yang dicari oleh attacker sebenarnya ini informasi seperti ini. Versi yang digunakan oleh target ya. Versi yang digunakan di sistem target. Kenapa? Karena attacker nanti akan mencari tahu ini. Kira-kira VSFTPD ini ada vulnerability-nya atau enggak gitu. Kalau ada vulnerability-nya, dia akan mencari tahu exploit-nya. Kira-kira apa exploit yang bisa digunakan. Ini telnet, Linux telnet D. Nah, terus kemudian ada postfix ya. Ini. Jadi ditampilkan itu. Ini informasi yang penting ini. Bagi hacker ini informasi yang berharga. Kenapa? Karena kita bisa mengeluarkan informasi yang sensitif dari target ini. Jadi ada port 80 terbuka. Dia protokol HTTP, aplikasinya HTTPD 228, 2.2.8. Jadi kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita bisa cari tahu. Misalkan VS FTPD 234, saya mau cari tahu ada enggak exploitnya ini. Saya bisa seperti ini. Search exploit. VS FTPD 234. Jadi dicari di dalam kali Linux ini dicari. Kalau exploitnya ada, nanti dia akan keluarkan ini. Ini ada exploitnya. Ada dua exploitnya malah di sini. Ada yang ditulis dengan bahasa pemrograman Ruby dan ada yang ditulis dengan Python. Jadi hati-hati kalau install aplikasi. Ketika kita install aplikasi, kita cari dulu exploitnya ada apa enggak gitu. Kalau tidak ada ya aman. Tapi kalau ada ganti, jangan pakai itu. Ini ada kelalaian dari sistem administratornya. Sistem administratornya ternyata dia nginstal aplikasi yang ada vulnerability-nya dan pernah ditulis exploitnya oleh seorang hacker. Ah, jadi kadang kita sebagai sysadmin jangan sembarangan juga nginstal aplikasi. Oh, disuruh programmer install aplikasi A, aplikasi B. Jangan langsung dikerjakan, dicek dulu gitu kan. Takutnya aplikasi yang mau dipakai itu ada celahnya. Jadi kalau seperti ini artinya gimana? Ah, di sini dilihat ada Unix remote 17491 gitu. Ah, ah. Berarti saya bisa pakai Metasploit ya buat menghajar ini VSFTP di 234. Selain itu untuk mencari vulnerability saya juga bisa menggunakan script engine. Script engine saya bisa begini. Jadi ada script engine di Kali Linux itu script sama dengan vulnerability ke mana? Ke 131, kemudian port yang mau saya targetkan di sini adalah port 21. Minus P 21. Jadi ini artinya saya melakukan scanning untuk vulnerability, untuk celah yang ada di dalam port 21. Ini kasih spasi. Ini. Port 21 ini adalah portnya FTP kan? Kita enter, kita coba lihat. Oh, sebentar, sorry. Ini harus pakai sudo ini. Bentar. Kita coba scanning, kita lihat.
Ah, ini keluar dia. Ah, port 21 FTP ya, FTP service itu ada vulnerability-nya. Ini. Jadi ini saya scanning, proses scanning saya ini itu langsung terkoneksi dengan CVE, Common Vulnerability Exposure. Jadi Common Vulnerability Exposure ini adalah suatu website yang menyimpan database celah keamanan dari suatu aplikasi. Jadi coba cari ini. CVE 2 CVE 2011 25 23. Berarti ini aplikasi yang vulnerability. Nih. ID-nya ID dari vulnerability-nya itu adalah CVE 2011 25 23. Ah, dan parahnya ketika celah keamanan di dalam aplikasi FTP ini itu memungkinkan seorang attacker dia bisa masuk sebagai akses sebagai root, sebagai super user. Dia bisa masuk sebagai root ini. Kita bisa masuk sebagai root melalui VSFTPD 234 ini. Kita dapat akses sebagai root. Nah, untuk jenis exploitnya tadi sudah ditunjukkan ya. Jenis exploitnya tadi nih kita sudah lihat tadi. Kita bisa pakai salah satunya. Tapi saya akan pakai yang Metasploit sebentar. Saya akan coba demo yang Metasploit. Berarti di sini saya tinggal melakukan POC atau yang kita sebut dengan proof of concept. Sekarang kita coba pembuktian. Kira-kira betul enggak di aplikasi VSFTPD ini ada celah yang memungkinkan attacker bisa masuk sebagai root? Itu dituliskan di dalam CVE 2011 25 23 ini. Kita coba. Jadi kalau teman-teman yang jago programming itu bisa bikin exploit sendiri gitu. Jadi dibaca dulu codingan programnya. Kalau ada beberapa fungsi yang bisa dieksploitasi di sana, bikin skripnya. Entah itu pakai Python atau pakai Ruby, ya itu. Tapi saya ini ya apa harus punya jam terbang yang padat untuk bisa bikin exploit itu harus jam terbangnya harus tinggi lah, harus sering-sering ngulik gitu. Ah, Ya, jadi saya coba pakai Metasploit. Dia loading dulu. Oke, sudah masuk. Di sini saya langsung search FTP, VS FTPD, search. Ini. Ada ya. Nah, VS FTPD. Berarti di sini saya tinggal use. Kebetulan ini ada, ya. Saya tinggal use exploit Unix FTP VS FTPD 234 backdoor. Show option, saya lihat apa saja parameternya. Dia minta dimasukkan untuk air hostnya ya, yaitu targetnya. Set air hostnya dalam hal ini adalah targetnya yaitu 93131. Kalau saya show option lagi, ini sekarang sudah ada air hostnya. Sekarang saya tinggal exploit. Kita tunggu. Found cell lah ini. Kita tunggu comment cell ya masuk sekarang. Cepat sekali. Kalau kita coba UMI masuk sebagai root. Uname min A
masuk sebagai Linux Metasploitable. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara aplikasi FTP ini. Seorang attacker bisa masuk ke dalam sistem gara-gara aplikasi FTP ini. Jadi yang buka celah siapa? Kita administratornya yang buka celah. Karena kita install aplikasi yang ternyata mengandung vulnerability. Kalau saya if config, nah ini, saya ada di dalam 131 sekarang. Kalau bisa kita lihat di sini, ini saya masuknya sebagai root. Jadi saya bisa macam-macam sama sistem, termasuk kalau saya mau ambil curi database-nya, mau shutdown layanannya bisa. Karena saya masuk sebagai super user. Jadi kalau attackernya dia mau nyerang ke faktor availability, ketersediaan, ketersediaan layanan ya, gampang, tinggal dia shutdown saja kan. Power off. Ini mati nih, Metasploitable pasti mati. Nah, itu mati dia, layanannya mati itu. Shutdown sekarang. Karena saya shutdownnya dari Kali Linux tadi nih. Nah, mati, keluar sekarang saya. Layanannya terhenti. Jadi kalau saya ping lagi, halt ya. Nah, ini halt, mati dia sekarang. Jadi kalau saya ping sekarang ke komputer target, pasti sudah tidak ada replay karena layanannya mati. Nggak ada replay. Jadi ini kenapa bisa sampai masuk sampai ke rootnya? Karena ini tadi nih VSFTPD. Jadi kalau kita cari di CVE, jadi kalau saya cari di CVE ya, carinya di sini. Seperti ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Uki tadi. Kalau mau cari tahu itu di mana, Pak? Di sini, CVE. Jadi CVE ini artinya Common Vulnerability Exposure. Jadi semua semua celah dari sisi aplikasi itu ada di dalam CVE ini. Tidak semua juga sih yang ditemukan, yang tidak ditemukan juga banyak. Tapi yang ditemukan hampir sebagian besar itu sudah ditulis di sini. Ini ada. Ini CVE 2011-2523 sama kan kodenya dengan tadi. Ini. Ada lagi nih CVE 2011-0762. Nah ini. Ini yang tadi kan. Ini. Kita bisa lihat sampai ininya skornya. Kalau skornya sudah kritikal itu sudah tidak ada toleransi lagi. Nggak bisa dipakai itu aplikasinya artinya nggak bisa. Kalau dia masih medium atau normal ya masih inilah. Sorry. Ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Skornya berapa? Skornya. Severity-nya berapa? Kritikal 9,8 skornya. Jadi sudah tidak layak pakai itu aplikasi. Jangan. Kalau Anda tetap memaksakan install aplikasi tadi di dalam sistem Anda, bisa dipastikan Anda kena retas nantinya. Begitupun juga dengan Log4j. Ini kan yang sedang rame kan dulu, Log4j itu kan. Log4j kan bisa kita cari di sini. Log4j versi berapa kan? Jadi di indeks semua. Ini. Di indeks semua ada Log4j versi 1 titik sekian. Log4j. Ini semua. Ini semua catatan tentang celah keamanan di dalam Log4j. Dan jenis serangan yang bisa diimplementasi apa? Misalkan bisa pakai XSS. Seperti itu ya. Silakan teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum kita discuss lah. Discuss. Jadi sebagai seorang sysadmin ini kan apa antara kalau kita pakai pendekatan lama kan antara programmer dan sysadmin ini kan beda mereka ya. Jadi sebagai seorang sysadmin selain kita mengelola sistem, kita juga bertugas untuk melakukan validasi terhadap aplikasi yang berjalan di sistem kita gitu. Supaya menghindari adanya saling lempar tanggung jawab antara programmer dan sysadmin ini kan kadang saling tuduh mereka. Ini
kamu aja yang tidak becus kelola server. Anda ini kan aplikasi Anda. Supaya cari win-win solutionnya yaitu kita cari tahu, kita perlihatkan kepada programmer ini loh, coding Anda sudah secure aman, tapi servisnya tidak aman, tidak secure. Anda harus cari. Saya tidak mau ambil resiko, saya tidak mau install servisnya di server kita. Pasti akan buka celah keamanan pastinya nantinya gitu. Dan saya juga pernah dapat dulu ini Pak, apa modal Google Pak. Itu Google juga nggak bisa terlalu dipercaya sih sebenarnya. Kan karena orang sembarang, semua orang bisa nulis gitu kan. Semua orang bisa nulis di Google itu. Jadi ada yang bikin tutorial cara konfigurasi web server, tapi toolsnya vulnerability. Aplikasinya ada celahnya. Jadi yang mengikuti semua orang kena retas. Semua yang ikuti tutorial itu kena retas karena dia beri petunjuk yang salah. Source code-nya mungkin sudah benar, tapi ternyata aplikasinya dia mengarahkan untuk mendownload aplikasi yang mengandung celah keamanan. Nah, itulah jalurnya hacker bisa masuk ke sistemnya kita. Jadi backdoor itu ada dua. Ada backdoor yang dibikin oleh seorang hacker, ada backdoor yang memang murni dari kesalahan aplikasi, kesalahan layanan gitu. Ya, mungkin itu saja, Pak. Oke. Silakan ya. Mungkin kita bisa discuss lah. Ya, baik. Menarik sekali materi dan studi kasus langsung tadi coba oleh Pak Sulfikri. Silakan teman-teman, ditanyakan coba eh, apa yang mau ditanyakan mengenai materi kali ini dan eh, percobaan tadi atau eh, tes ke sebuah server yang masuk. Halo, halo. Ya, ya silakan. Eh, izin mau bertanya Pak, apakah seorang hacker itu bisa membobol apa namanya website kita melalui sebuah jaringan atau kita menggunakan jaringan yang misalkan kita di luar gitu Pak, kita menggunakan WiFi tidak tahu siapa yang punya. Ya, ya bisa lah pastinya. Itu kan cuman jalur komunikasinya doang kan bisa. Pastinya bisa lah. Cuman kadang hacker ini dia bukan, kalau hacker yang terlatih itu pasti dia tidak sembarangan gitu kan. Karena pasti dia mempertimbangkan antisipasinya jejak saya nanti diketahui gitu kan. Nah, jadi kadang hacker dia juga pintar gitu. Dia punya kadang sebelum melakukan hacking dia palsukan dulu MAC address-nya, dia palsukan dulu alamat IP-nya. Terus dia nggak pakai WiFi dari perangkat komputer gitu. Itu kan kadang eh, dia punya perangkat tersendiri untuk melakukan aktivitas hacking gitu kan. Nah, kadang pakai USB wireless yang USB wireless itu kan. Terus dilewatkan proxy, dirubah MAC address, nah itu. Tapi untuk melakukan aktivitas hacking itu bisa dari mana saja. Selama kita terhubung ke internet bisa kita lakukan itu. Seperti itu ya. Iya Pak, baik. Makanya si pintu jangan sembarangan terkoneksi dengan jaringan. Ya Pak. Mentang-mentang gratis dan murah langsung tancap gas untuk connect ke jaringan tersebut. Ah ya, jangan-jangan itu ada man in the middle attack itu. Ada sniffing di situ itu, hati-hati. Ya, Data-data kita nanti tercapture di jaringan itu gitu. Ya, silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. ayo atau masih bingung mau menanyakan apa? Ya, tadi sudah dipraktekkan langsung sama Pak Sulfikri.
Ya, yang pertama harus menggunakan VM, Bapak ya, VMware. Ya, yang pertama firmware, terus kedua ada OS yang kita jadikan target, ada yang sebagai attacker. Terus kemudian toolsnya bisa pakai Nmap. Nah, terus bisa pakai Metasploit. Bisa juga menggunakan Python ya. Misalkan kalau yang biasa ngoding di Python bisa Python gitu. Cuman itu doang sih Pak. Ah, jadi memang Oke, Pak. harus hands on, teman-teman harus latihan langsung gitu. Jadi bikin lingkungan virtual, latihan hacking di sana. Jadi jangan, ini banyak terjadi, kita baca artikel di internet terus langsung cari situs, kita hajar dia di sana. Oh, jangan. Ini yang banyak jadi ini Pak. Apa kita ya Korban. korban ya itu banyak jadi korban penangkapan ini. Biasa Pak kalau newbie langsung mau praktek nggak Ah, lihat itu apakah punyanya pemerintah apa nggak langsung dicoba. langsung dipentes itu. Iya langsung dipentes. Terus dia sambil nekatnya eh, website Polda dicoba pentes padahal belum izin belum apa. Itu setelah itu kalau terdeteksi IP publiknya langsung diciduk gitu Pak. Iya. Jadi kalau saya teman-teman latihannya di lingkungan virtual, kalau sudah mahir tawarkan jasa pentes. Tapi kalau yang tidak ilegal ya, yang tidak legal hati-hati, jatuhnya ke black hacking, ke black hacker itu. Itu ada urusan hukumnya itu nanti di sana kalau kalau sampai ketahuan gitu. Tapi hacking ini penting Pak, harus dipelajari sih. Ya, kita belajar hacking ya tujuannya untuk mengamankan sistem. Gimana cara mau mengamankan sistem kalau kita sendiri nggak tahu cara nyerangnya gimana? Iya Pak benar sekali. Jadi kita pentes, oh ini ada celah gitu. Langsung kita lakukan analisis korelasi ke sistem yang kita kelola. Kira-kira itu bisa juga nggak diterapkan di sistem kita gitu. Oh, kalau kalau ternyata bisa ya, kita harus segera melakukan patching sebelum teknik itu dipakai oleh orang lain. Oke, mungkin seperti itu ya, Pak Uki ya. Oke siap Pak Pak Zulkifli terima kasih banyak. Mungkin teman-teman sudah pada paham semua dan langsung mau coba mungkin ya. Hati-hati untuk mencoba masuk rumah orang. Nanti kalau kalian masuk ke rumah orang tanpa izin kan eh, otomatis namanya maling, Pak ya. Ya, Hati-hati. betul. Maling jatuhnya ya, Pak. Iya, hati-hati ya. Itu aja saran dari saya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan besok malam pertemuan terakhir, Pak ya. Ya, ya, betul, Pak. Masih Iya, melanjutkan hacking, Pak. iya, Masih iya. melanjutkan lagi topik hackingnya. Tapi mungkin metodenya beda. Bukan servis lagi, tapi mungkin ke lapisan aplikasi yang lain lah. Oke. Nah, bisa dari sekarang teman-teman bisa persiapkan apa yang mau ditanyakan mengenai materi pada pertemuan terakhir besok malam di kuliah manajemen jaringan dengan dosen praktisi ya. Nah, biasanya untuk sesi terakhir saya minta untuk dokumentasinya, mohon teman-teman di-on-kan kameranya dan jangan lupa isi absensinya ya yang sudah saya share di link grup WA. Udah, Oke, Pak. baik. Udah, Pak. Iya, iya, kameranya ya di-on-kan. Ya, ini di halaman pertama saya ambil gambarnya dulu, Pak Zulkifli. Eh, satu, ini masih ada yang rapin rambutnya. Satu, dua, tiga. Oke, berikutnya di
halaman keduanya. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada perkuliahan malam hari ini. Jika teman-teman punya kegiatan lain dan ada agenda lain, bisa live dari Zoom ini. Saya mau ngobrol sebentar dengan Pak Zulkifli sebelum saya live. Mungkin teman-teman sudah bisa live. Silakan ngobrol untuk live. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Zulkifli nggak apa-apa ya kita hmm, kasih on sebentar aja. Ya, 5 ya. menit paling lama. Oke, siap Pak, siap, siap. Ini saya stop recording dulu ya. Oke, siap. Oke.